Pendidikan hari ini bukan lagi soal memindahkan teks buku ke layar proyektor. Ini tentang bagaimana teknologi diorkestrasi untuk menjawab masalah nyata, yaitu kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamjam, biasa dipanggil dengan sebutan Pak Jamjam. Saya merupakan salah seorang guru ASN di Kota Bandung yang mengajar kurang lebih sudah 5 tahun di SMP Negeri 37 Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktik baik yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 37 Bandung yang saya beri nama dengan KODE. Karakter Optimize Digital Education. Sebagai guru informatika dengan pengalaman lebih dari 5 tahun mengajar, saya melihat urgensi transisi ke asesmen digital untuk efisiensi dan mendukung gerakan paperless. Namun transisi ini ternyata membuka kotak Pandora baru. Tantangan kami bukan sekedar sinyal internet. Siswa SMP punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi untuk mencari celah dalam sistem. Ditambah lagi, awal tahun 2026 muncul kebijakan anggaran tentang penggunaan IT yang membatasi penggunaan internet yang harus disatu-pintukan melalui Dinas Pendidikan. Dengan permasalahan tersebut, kami harus memutar otak dengan cepat bagaimana tetap melaksanakan asesmen yang akan kami hadapi segera, namun tanpa mengeluarkan budget yang sangat besar. Saya meramu KODE, sebuah sistem zero budgeting yang tangguh. Kami memanfaatkan Belajar ID, platform yang sudah diberikan oleh kementerian. Sebagai ujung tombak, kami menggunakan Google Form yang sudah diproteksi dan di-setting berbagai fitur keamanan lainnya. Yang membedakan dengan ujian lainnya menggunakan Google Form, kami menambahkan satu aplikasi yaitu Exambro K2 yang di dalamnya sudah disetting berbagai keamanan dan akan berbunyi jika siswa keluar masuk aplikasi. KODE memiliki 4 lapisan untuk memproteksi sebuah asesmen. Yang pertama adalah token yang kita set agar tidak bisa diakses di luar sekolah. Yang kedua adalah randomisasi urutan soal dan opsi jawaban. Meskipun soal dengan paket yang sama akan ditampilkan di layar siswa secara berbeda. Yang ketiga, QR Code. Fitur ini merupakan QR Code yang sudah dienkripsi dan hanya bisa diakses melalui aplikasi. Tidak bisa diakses melalui Google Lens, jadi akan lebih sangat aman. Dan menghindari copy paste atau pembagian link melalui WhatsApp. Dan yang terakhir, yang keempat adalah fitur dari aplikasi Exambro K2. Melalui fitur Exambro K2, kami memproteksi berbagai potensi kecurangan dari mulai share soal di luar aplikasi, copy paste, atau menanyakan melalui AI. Hal ini dapat diminimalisir karena ketika siswa bolak-balik keluar aplikasi akan membunyikan suara. Alhamdulillah, penerapan sistem KODE di SMP Negeri 37 Bandung sudah memasuki ke 3 tahunnya. Meskipun di tahun ini kita mengalami penyesuaian kembali dengan menggunakan fitur Google Form. Dari catatan pengawas, kecurangan menunjukkan penurunan cukup drastis. Hal ini dibuktikan dari laporan para pengawas kepada panitia dan curhatan para siswa yang
menceritakan pengalaman ujiannya ketika ujian menggunakan aplikasi Exambro lebih terproteksi dan meminimalisir kecurangan mencontek. Efisiensi tadi mengajarkan karakter kejujuran, karena bagaimanapun akhlak dulu baru ilmu. Dari segi guru, rekapitulasi nilai akan jauh lebih cepat karena koreksiannya akan langsung muncul berupa nilai, dan bahkan jika perlu dianalisis pun bisa. Dengan efektivitas waktu tersebut, kami dan guru-guru lain mempunyai waktu yang cukup untuk mengerjakan yang lain seperti modul ajar atau mengerjakan kegiatan yang lain yang meningkatkan kapasitas guru. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan Midi Handayani. Saya sebagai Wakakur SMP Negeri 37 Bandung. Perkembangan untuk asesmen dari awal dulu sebelum COVID, jadi kita masih menggunakan kertas dalam ujian. Dari segi penulisan itu tidak diacak seperti itu. Kemudian membutuhkan banyak biaya dan juga waktu untuk penyetingan dan pengepakan soal itu lebih lama, dan juga dari sisa kertas yang kurang bermanfaat setelahnya. Tetapi sekarang setelah COVID itu kita menggunakan aplikasi CBT, kemudian kita menggunakan Exambro untuk meminimalisir kecurangan siswa, kemudian soal bisa diacak sedemikian rupa, itu lebih efisien dan lebih efektif, baik dari segi waktu, kemudian dari hasil juga bisa langsung dianalisis, kemudian nilai bisa langsung keluar juga. Masih banyak kelebihan-kelebihan lainnya untuk kita menggunakan aplikasi. Dengan menggunakan proteksi untuk asesmen itu menggunakan Exambro, itu kecurangan akan mudah terdeteksi karena salah satunya misalkan ada tanda bunyi, sehingga pengawas bisa lebih mudah dalam meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh siswa. Salah satunya seperti itu. Dengan adanya aplikasi yang kami terapkan di dalam melaksanakan asesmen ini bisa lebih efektif, efisien, dan juga berkelanjutan, sehingga nanti hasilnya bisa lebih optimal baik dalam penggunaan teknologi maupun dalam menganalisis hasil dari asesmen yang telah dilakukan. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Chelsea dari kelas 9D. Kalau waktu dulu aku masih SD, aku ujian kan masih pakai kertas. Kalau sekarang di SMP udah pakai Digital. ya digital. Digital. Apa bedanya? Bedanya kalau pakai kertas itu menurut aku lebih ribet. Kalau pakai yang digital jadi lebih gampang. Terus dari keamanannya juga beda banget. Oke, ribet waktu pakai kertas apa yang dirasain? Kalau yang udah pakai kertas itu kan harus ngelihat soal, terus ininya juga, terus dari keamanannya juga kadang kan teman-teman yang dari belakang depan kayak gimana bisa nyontek nih ya kemana-mana aja. Nah kalau pakai yang digital emang susah sih kalau buat dipakai nyontek. Terus biasanya soalnya sama ya antar siswa tuh kalau di print fisik gitu ya? Kalau di print itu waktu Chelsea SD di printnya sama, jadi teman-teman itu kalau misalnya mau nyontek jadi kayak lebih gampang. Satu apa ini apa gitu. Kalau di ujian tertulis mungkin bisa ngontek lah ke buku. Kalau di digital susah karena ada suara. Oke. Teknologi sekuat apapun tak bisa lepas dari kehadiran manusia. Inovasi sejati adalah berangkat dari keresahan di dalam kelas dan memberi dampak perilaku yang konkret. Mari mencetak generasi yang tak hanya cerdas, tapi juga mulia dalam integritas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Jamjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.